you whining about? Why don't you just eat your vegetables? Yo, halo. Balik lagi bersama kami, Darkerastis. Pada kesempatan kali ini, Darkerastis mau ngebawain alur film lawas. Bet-bet lawas dah, tapi sangat mantep pada zamannya. Film yang menceritakan sebuah perjalanan seorang kolonel bersama anjingnya yang terpaksa hidup hanya berdua melawan ganasnya virus zombie yang menyerang seluruh dunia. Wah, bakal kayak apa tuh perjalanannya? Kenapa mereka hidup cuma berdua aja? Emang kemana yang lain? Terus seganas apa sih zombinya? Ya udah, nggak usah banyak basa-basi lagi dah. Skuy, Darkerastis ceritain. Di awal film kita diperlihatkan layar TV yang sedang memberi berita mengenai seputar dunia kesehatan. Scene lalu beralih ke 3 tahun setelah berita tersebut ditayangkan. Kini seluruh dunia mengalami wabah virus mengerikan yang merusak seisi-isinya. Namun ada satu orang bernama Robert Neville bersama anjingnya yang ia namai Sam terlihat masih hidup dengan sehat walafiat mengelilingi kota New York yang kini dihuni oleh para binatang liar. Neville bersama Sam terus mempertahankan hidup dengan cara berburu di tengah-tengah kota selayaknya kehidupan para suku yang ada di kedalaman hutan. Di rumah tempat Neville berlindung dari makhluk-makhluk liar yang mengancam, ia hidup selayaknya ibu rumah tangga yang selalu melayani anjing sebatang karanya. What are you whining about? Why don't you just eat your vegetables? Di saat malam mulai menyelimuti New York, Neville selalu menutup seluruh rumahnya dengan sangat rapat-rapat, seolah seperti menghindari sesuatu yang amat berbahaya dari luar rumah ketika di malam hari. Di pagi hari, Neville kerap melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan pada tubuh kekarnya tersebut. Ia juga diketahui memiliki satu ruangan lab yang ternyata ia gunakan untuk menemukan sebuah antivirus. Dari beberapa riset yang ia lakukan kepada puluhan tikus di sana, nampaknya usaha Neville mulai menemukan titik terang karena terlihat dengan jelas. Salah satu tikus di sana mulai menunjukkan sifat normalnya kembali. Setelah Neville selesai melakukan riset pada hewan yang ada di labnya, ia pun kembali keluar dari rumahnya, mengelilingi kota New York serta mencari barang apapun yang bisa ia gunakan. Sampai di suatu toko kaset DVD dengan perasaan hidup tanpa kehadiran seseorang untuk diajak berbicara dan yang lain-lain, Neville akhirnya mengajak para patung mannequin untuk saling berbincang, selayaknya bertemu dengan manusia pada umumnya. Selain berpetualang dan berburu mencari barang-barang yang masih bisa digunakan, Neville juga selalu menyiarkan kehadiran dirinya lewat radio untuk mencari orang lain yang memiliki nasib sama dan masih hidup sampai detik ini. Di waktu yang ia sisahkan setelah berpetualang, Neville selalu menyempatkan dirinya untuk singgah di pelabuhan bernama South Street, menunggu keajaiban serta kehadiran manusia lainnya yang mendapat informasi Neville dari rekaman radio yang ia siarkan. Saat sedang santai bermain golf di atas kapal feri, Neville malah ngelihat salah satu rusa yang bisa ia buru berada tepat di depannya. Sayangnya menyadari akan kehadiran Neville bersama Sam, rusa itu pun sontak lari ngibrit seada-adanya sampai masuk ke tempat seram yang amat gelap gulita di sana. Neville yang berfirasat kalau ada hal yang gak beres dengan tempat tersebut, ia pun melarang Sam untuk melanjutkan aksi pengejarannya. Akan tetapi namanya juga anjing, Sam yang lupa mengorek kupingnya pun akhirnya tetap mengejar rusa tersebut hingga masuk ke dalam tempat misterius itu. Sadar kalau cuma Sam lah teman satu-satunya yang ia miliki, dengan secara deg-degser, Neville mulai mengendap-endap masuk guna mencari keberadaan Sam di dalam.
Awalnya di sana Neville hanya ngelihat rusa buruannya itu telah tewas mengenaskan tanpa diketahui apa penyebabnya. Hingga akhirnya sayangnya setelah berhasil melewati gerombolan zombie dan menemukan keberadaan Sam, Neville secara tiba-tiba beruntung. Neville berhasil keluar bersama Sam dengan selamat dari gedung menyeramkan yang menyimpan puluhan, ratusan, bahkan ribuan keberadaan zombie menyeramkan di dalamnya. Dari sana kita juga akhirnya diberitahu alasan mengapa Neville selalu pergi pada siang hari. Itu karena menghindari para zombie yang alergi jika terkena paparan sinar matahari. Setelah insiden mengerikan itu terjadi, kini Neville malah kembali melanjutkan aksi gilanya, yaitu dengan berniatan akan menangkap salah satu zombie di tempat tersebut untuk dijadikan eksperimen oleh Neville di lab rumahnya. Setelah berhasil meringkus salah satu zombie yang terlihat penting di tongkrongannya, tanpa basa-basi lagi, Neville pun langsung mengeksperimen zombie tersebut di ruang labnya. Dengan perasaan kesal karena selalu gagal menciptakan antivirus untuk mengobati dunia yang kini telah sakit, Neville pun mengsudahi kegiatan eksperimen yang ia rekam, lalu memutuskan untuk beristirahat semalaman, menenangkan isi pikiran, isi hati, agar hal negatif takkan pernah terjadi. Di keesokan harinya, Neville pun terbangun dari tidur nyenyaknya. Seperti biasa, ia kembali menjalankan rutinitasnya, yaitu dengan pergi keluar mencari suasana baru, sembari stay di dekat pelabuhan, berharap ada seseorang yang akan datang karena mendengar siaran radio dari Neville. Tanpa sengaja di perjalanannya mengelilingi kota New York, entah bagaimana patung mannequin yang berada di toko kaset sebelumnya tiba-tiba berada di salah satu ujung jalan dan sedang berdiri tegak di sana. Neville bersama kita pun dibikin kebingungan tentang mengapa patung yang merupakan benda mati tersebut tiba-tiba bisa berpindah posisi sampai ke tempat yang beda. Namun hal aneh mulai terjadi kepada Neville karena ketika ia mau ngecek keadaan patung tersebut secara tiba-tiba, entah apa penyebabnya, tiba-tiba Neville justru terkena sebuah perangkap hingga kejedot dan tak sadarkan diri di sana. Sekian lama Neville tak sadarkan diri, jam yang menunjukkan bahwa hari sudah petang milik Neville pun akhirnya mulai berbunyi. Sampai-sampai Neville yang tak sadarkan diri sontak terbangun dan langsung berusaha dengan keras buat ngelepasin tali yang mengikat kakinya tersebut. Sayangnya setelah Neville berhasil melepaskan diri dari tali yang menjeratnya, tanpa disengaja Neville malah harus tertusuk oleh pisaunya sendiri, membuat dirinya tersebut harus berusaha dengan keras agar sampai kembali ke mobilnya yang cukup jauh. Di tengah-tengah dirinya yang hampir sampai kembali ke mobil, tiba-tiba dari lorong gelap muncul salah satu zombie yang pernah ditemui oleh Neville melepaskan anjing peliharaannya. Sayang, setelah Sam berhasil menyelamatkan Neville melawan anjing zombie, akhirnya ia pun terpaksa harus mengalami luka parah karena terkena gigitan dari anjing zombie tersebut. Segala usaha nampak sia-sia. Neville kehilangan Sam, satu-satunya anjing yang sudah ia rawat seperti anaknya sendiri. Dan buruknya lagi, semua hal tersebut adalah ulah dari pemimpin zombie. Ia memiliki kepintaran untuk menjebak Neville, seperti yang sudah Neville lakukan tempo hari kepada zombie lain di hadapannya. Dengan perasaan sakit karena harus kehilangan sahabat satu-satunya, Neville dengan sangat nekat mulai berencana membunuh semua zombie. Di malam hari, yang biasanya Neville lebih memilih untuk berdiam diri di dalam rumahnya, kali ini ia justru pergi keluar menuju ke dekat dermaga untuk membantai para zombie menggunakan mobil di sana. Sayangnya setelah berhasil menabrak para zombie dengan sangat brutal, ternyata sekarang jumlah mereka makin tak terbatas lagi. Sampai-sampai mobil yang ditunggangi Neville tak mampu untuk menabrak para zombie. Beruntung, saat Neville sudah diambang kematian, secara tiba-tiba
Di sana muncul sinar yang sangat terang sampai membubarkan para zombie yang mengepung mobil Neville. Setelah setengah sadar dari insiden yang terjadi kepada dirinya, Neville langsung memberi alamat rumahnya kepada sosok wanita yang telah menyelamatkan nyawanya tersebut. Kemudian ia kembali kehilangan kesadarannya karena mengalami luka yang cukup parah. Neville pun mulai berflashback akan awal mula virus tersebut menguasai dunia ini. Jadi pada dahulu virus itu mulai menyebar ke seluruh wilayah New York. Di sana Neville yang merupakan kolonel tentara langsung membawa seluruh keluarganya yang terdiri dari Zoe sebagai istrinya dan Marley putra tunggalnya menuju ke tempat pengevakuasian para warga kota New York. Keluarga Neville mendapat fasilitas tersendiri karena mereka diterbangkan menggunakan helikopter yang telah disediakan oleh Neville untuk pergi dari kota New York. Amat disayangkan, baru aja Neville ngerasa tenang karena keluarganya itu sudah dievakuasi oleh para anggota tentara, hal buruk terjadi secara tiba-tiba. Akibat salah satu helikopter evakuasi para warga mulai oleng dan menabrak helikopter yang membawa keluarga Neville. Setelah kembali mengingat nasib buruk yang terjadi kepada anggota keluarganya, Neville kini kembali terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di dalam rumah. Tak ingat akan kejadian yang telah menimpa dirinya waktu semalam. Neville pun kini dikejutkan dengan kehadiran wanita bernama Anna. Ia bersama anaknya bernama Ethan sedang menghidangkan sebuah makanan di dapur rumah milik Neville. Dengan perasaan yang rada canggung karena baru saja bertemu, Neville akhirnya duduk makan bersama sembari menanyakan tentang apa tujuan Anna berada di kota New York. Anna memberitahu kalau dirinya ternyata mendengar siaran dari saluran radio yang menginformasikan tentang keberadaan Neville di pinggir dermaga. Dirinya juga berniat untuk mengajak Neville pergi bersama menuju ke Vermont atau koloni orang-orang yang berhasil selamat dari wabah virus tersebut. Akan tetapi Neville justru membantah keras pernyataan dari Anna. Ia beranggapan kalau tidak ada lagi manusia lain yang berhasil selamat di dunia ini. Setelah kejadian tersebut, tidak lama kemudian mereka akhirnya memutuskan pergi keluar rumah untuk menghilangkan penat. Kemudian secara tidak sengaja saat sedang berada di kolam pemancingan, Neville tiba-tiba menemukan salah satu ide untuk mengembangkan eksperimennya. Di dalam ruangan lab, Anna dikejutkan dengan keberadaan zombie yang terlihat sangat tenang dan berbeda dari lainnya. Setelah perlahan membuat keadaan zombie kini mulai membaik, Neville menggendong Ethan yang tertidur menuju ke kamar milik mendiang anaknya. Tidak hanya itu, kebaikan yang dibuat oleh Neville, kini hubungan di antara mereka berdua pun mulai menjadi lebih baik. Hingga pada akhirnya, setelah Neville menutup rumah dengan sangat rapat-rapat, tiba-tiba suara kerusuhan pun mulai terdengar di sekeliling rumah. Dan begitu terkejutnya ketika Neville melihat kalau ternyata para zombie sebelumnya mulai berdatangan dan berniat menyerang rumah Neville secara serentak. Mengetahui hal tersebut, Anna langsung mendatangi kamar anaknya dan segala pertahanan dari luar rumah yang telah dipersiapkan oleh Neville mulai dikeluarkan. Sayang, seluruh pertahanan yang dimiliki oleh Neville masih kurang cukup untuk menghentikan serangan pasukan zombie. Setelah berhasil mengusir salah satu zombie yang diduga sebagai pemimpin, Neville kembali dipertarungkan melawan zombie yang berada di atas Anna bersama Ethan. Sayangnya aksi penyerangan para zombie tersebut ternyata masih berkelanjutan karena keberadaan pemimpin zombie dari luar rumah yang mulai kembali memanggil kawanannya. Neville yang menyadari kejadian tersebut lantas menyuruh Anna dan Ethan untuk pergi berlindung di dalam lab. Di sana mereka dikejutkan dengan sosok zombie yang diobati Neville kini mulai berubah menjadi manusia normal kembali. Tapi sayang, pemimpin zombie bersama kawanannya berhasil membobol masuk hingga ke dalam ruangan lab dan sangat marah ketika ngelihat salah satu kawanannya itu sedang terbaring tak berdaya di samping Neville. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba serangan yang dilakukan oleh para zombie seketika langsung dihentikan
Dan Neville yang termenung di sana pun sontak langsung memahami kalau pemimpin zombie hanya ingin salah satu temannya itu dikembalikan kepada dirinya. Dengan memberanikan diri, secara perlahan Neville membawa keluar zombie tersebut. Pada akhirnya pemimpin zombie menyuruh pasukannya pergi meninggalkan rumah Neville bersama dengan dirinya yang juga membawa zombie eksperimen Neville kembali ke tempat asalnya. Dan di keesokan hari mereka semua akhirnya pergi bersama